Baiklah anak-anak ustazah, materi pembelajaran matematika kita pada hari ini yaitu tentang KD 3.4 menjelaskan faktor dan kelipatan dari suatu bilangan. Jadi judul dari materi kita adalah tentang faktor dan kelipatan suatu bilangan. Nah, kita akan bahas poin yang A, faktor dari suatu bilangan. Terlebih dahulu, kita harus memahami apakah yang dimaksud dengan faktor dari suatu bilangan. Nah, faktor dari suatu bilangan adalah pembagi suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Nah, jadi anak ustazah, dalam pembelajaran faktor ini dan kelipatan, kita diharapkan mampu dan sudah fasih tentang hafalan perkalian kita. Nah, kita lihat contoh soalnya. Tentukanlah faktor dari bilangan 6. Nah, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi, terlebih dahulu Ananda mengingat kembali perkalian bilangan yang hasilnya 6, yaitu 6 bisa diperoleh dari perkalian 1 dikali 6. Kemudian, bisa juga diperoleh dari 2 dikali 3. Kemudian, 6 bisa juga diperoleh dari 3 dikali 2. Kemudian, 6 juga bisa diperoleh dari perkalian bilangan 6 dikali 1. Nah, ini adalah beberapa perkalian yang menghasilkan 6. Jadi, secara kebalikannya, perkalian itu kan bentuknya merupakan bentuk lain dari pembagian atau bentuk kebalikan dari pembagian. Kalau kita rubah bentuk perkalian ini ke dalam bentuk pembagiannya, karena kan faktor itu tadi maksudnya merupakan bilangan yang habis dibagi oleh bilangan tertentu, maka itu merupakan faktornya. Jadi 6 dibagi 1 sama dengan 6. Berarti benar poin yang pertama tadi. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian 6 dibagi 6 hasilnya sama dengan 1. Nah, anak ustazah, bentuk dari langkah-langkah yang kita lakukan di atas tadi bisa juga kita sajikan dalam bentuk tabel perkalian 6 sebagai berikut ini. Nah, kita buat terlebih dahulu tabelnya, kemudian kita tulis angka 6 di bagian atasnya, karena kita akan mencari faktor dari bilangan 6. Nah, tadi kita sudah tahu bilangan apa saja yang ketika dikalikan hasilnya 6. Berarti bilangan ini kita pindahkan ke dalam tabelnya. Berarti 6 bisa diperoleh dari perkalian 1 dikali 6. Kemudian yang keduanya bisa diperoleh dari perkalian 2 dikali 3. Kemudian bisa juga dari perkalian 3 dikali 2 atau dari perkalian 6 dikali 1. Ini faktor dari bilangan 6-nya. Jadi untuk menyimpulkan bilangan faktor dari bilangan 6 ini adalah kita ambil satu kolomnya saja ke bagian bawah. Semuanya sudah meliputi bilangan faktor dari bilangan 6 tadi, yaitu ada 1, kemudian 2, kemudian 3, dan 6. Nah, ini merupakan faktor dari bilangan 6 tersebut. Bisa difahami anak-anak ustazah? Baiklah anak-anak ustazah, kita lanjutkan poin B dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang kelipatan dari suatu bilangan. Nah, terlebih dahulu kita akan memahami apakah yang dimaksud dengan kelipatan dari suatu bilangan. Kelipatan dari suatu bilangan adalah hasil dari perkalian bilangan atau bilangan yang akan kita tentukan kelipatannya
dengan bilangan asli. Bilangan asli itu biasanya 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya. Itu merupakan bilangan asli. Nah, kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, tentukanlah kelipatan dari bilangan 2. Nah, dalam penyelesaiannya ada dua cara. Cara pertama, dengan cara menentukan hasil perkalian bilangan 2 dengan bilangan asli, yaitu 2 bisa kita kali dengan 1, 2 kali 1 hasilnya sama dengan 2. Kemudian kita kali dengan 2, hasilnya sama dengan 4. Kemudian 2 dikali 3, hasilnya sama dengan 6. Kemudian 2 dikali 4, hasilnya sama dengan 8. Kemudian 2 dikali 5, hasilnya sama dengan 10. Selanjutnya, 2 dikali 6, hasilnya sama dengan 12. Begitu seterusnya anak-anak ustazah. Nah, jadi pada perkalian bilangan 2 ini dengan bilangan asli, maka akan menghasilkan bilangan kelipatan 2. Maka kita salin hasilnya ini kepada jawaban kita, kepada lembar jawaban kita. Yaitu bilangan kelipatan dari bilangan 2 adalah 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8, kemudian 10, dan 12. Nah, ini adalah bilangan kelipatan dari bilangan 2. Bisa difahami anak-anak ustazah? Selanjutnya, kita lihat cara penyelesaian dengan cara kedua. Dengan menggunakan cara kedua itu adalah dengan cara menentukan bilangan loncatnya atau menjumlahkan bilangan yang ingin kita cari kelipatannya tersebut dengan bilangan yang sama. Nah, caranya kita buat gambar garis bilangannya terlebih dahulu, kemudian kita tuliskan angkanya, mulai dari 0 boleh juga anak-anak ustazah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Kemudian, karena di soalnya yang diminta adalah bilangan kelipatan 2, maka kita jumlahkan loncatannya itu sebesar 2 angka, atau kita jumlahkan sebesar 2 angka. Berarti 0 ditambah 2, hasilnya adalah 2. Kemudian 2 ditambah 2, atau loncat 2 langkah ke kanannya. 1, 2, berarti 2 ditambah 2, hasilnya sama dengan 4. Kemudian 4 juga kita tambah 2, hasilnya sama dengan 6. Kemudian 6 ditambah 2, hasilnya sama dengan 8. 8 ditambah 2, hasilnya sama dengan 10. Kemudian 10 ditambah 2, hasilnya sama dengan 12. Jadi jawaban dari bilangan loncatnya ini merupakan kelipatan dari bilangan 2. Bisa kita salin kepada lembar jawaban kita, anak-anak ustazah. Jadi jawabannya, kelipatannya adalah 2, kemudian 4, 6, 8, 10, 12. Ini merupakan bilangan kelipatan dari bilangan 2. Dengan dua cara ini hasilnya sama. Jadi anak-anak ustazah boleh pilih cara mana yang lebih mudah bagi Ananda dalam mengerjakannya. Selanjutnya, kita lihat contoh soal kedua. Pada contoh soal kedua ini, redaksi soalnya berbeda. Tentukanlah bilangan kelipatan 3 antara 15 dan 30. Nah, jadi bisa kita cari dengan cara membuatkan garis bilangannya. Nah, kita buatkan garis bilangannya terlebih dahulu, kemudian tuliskan angka 0, kemudian kalau ditambah 3, 0 itu ditambah 3 hasilnya adalah 3, karena dia kelipatan 3 tadi anak-anak ustazah. Kemudian 3 ditambah 3 hasilnya 6, 6 ditambah 3, 9, 9 ditambah 3 sama dengan 12, 12 ditambah 3 sama dengan 15,
15 ditambah 3 sama dengan 18. 18 ditambah 3 sama dengan 21. 21 ditambah 3 sama dengan 24. 24 ditambah 3 sama dengan 27. 27 ditambah 3 sama dengan 30. Nah, pada soal yang diminta adalah bilangan kelipatan 3 antara 15 dan 30 adalah titik-titik. Berarti kalau kata bahasa soalnya ada antara, berarti 15 dan 30-nya tidak termasuk. Berarti yang diminta adalah bilangan kelipatan 3 yang terletak di tengah-tengah dari 15 dan 30. Dari garis bilangan kita ini, bisa kita lihat jawabannya adalah 18, kemudian 21, kemudian 24, dan 27. Itu adalah bilangan kelipatan 3 yang terletak di antara 15 dan 30. Bisa dipahami anak-anak ustazah? Selanjutnya, kita lihat contoh soal ketiga. Pada contoh soal ketiga ini, redaksi soalnya berbeda lagi. Lengkapilah titik-titik berikut ini dengan bilangan kelipatannya. Yang sudah ada itu, bilangannya adalah 12, 16, 20, titik-titik, titik-titik. Nah, berarti kita harus mengetahui kira-kira berapakah loncatan dari bilangan-bilangan yang sudah diketahui ini. Kalau dari 12 ke 16 itu loncatannya adalah sebesar 4 angka, berarti ditambahkan 4 setiap loncatannya. Berarti 16 ke 20 ternyata juga ditambah 4. Berarti sama loncatan antara 12 ke 16 dengan 16 ke 20. Berarti besar loncatannya adalah ditambah 4, ditambah 4, begitu seterusnya. Kemudian kita tuliskanlah di garis bilangan kita, dimulai dari 12 terlebih dahulu, agar tidak jauh mulainya dari 0 anak-anak ustazah. Berarti 12 ditambah 4, jawabannya adalah 16. Kemudian 16 ditambah 4, hasilnya adalah 20. 20 ditambah 4, hasilnya adalah 24. 24 ditambah 4, hasilnya adalah 28. Dan 28 ditambah 4, hasilnya adalah 32. Nah, ini merupakan jawaban dari kelipatan selanjutnya untuk melengkapi titik-titik yang masih kosong. Bisa kita pindahkan ke lembar jawaban kita, anak-anak ustazah. Jadi, bilangan kelipatannya adalah 12, 16, kemudian 20, kemudian 24, kemudian 28, dan 32. Jadi seperti itu anak-anak ustazah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.